pagi buat kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua dari SMA 1 Sidikalang. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan hukum Newton, ya. Penerapan hukum Newton. Hukum Newton. Nah, kita tahu hukum Newton itu terbagi atas 3. Hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, ini sekarang kita terapkan. Misalnya penerapan hukum 1 digabung dengan hukum 2. Kita kembali kepada soal, ya. Misalnya penerapannya seperti ini. Ya, misalnya Ibu buat ada sebuah bidang, ya. Bidangnya datar. Lalu di atas bidang datar ini saya letakkan sebuah balok atau sebuah buku. Oke, lalu saya tarik dengan gaya F. Nah, kan gitu. Kita tarik dengan gaya F. Maka kita tuliskan diagramnya atau gaya-gayanya yang mana saja. Yang pertama gaya normal. Ya, benar. Yang kedua gaya berat. Yang ketiga misalnya gaya tarik, lalu ke sini ada gaya gesek. Misalnya dia kasar, F ges, gaya gesek. N, F, W, dan F ges ini adalah semua gaya. Satuannya dalam Newton. Satuan gaya dalam Newton. Nah, kalau begini, maka kita tinjau dulu pada sumbu Y. Di sumbu Y. Di sumbu Y apa saja? Sumbu Y itu kan ini vertikal, yaitu ada N dan W. Berarti hukum pertama Newton di sini, berarti sigma Fy sama dengan 0. Berarti sumbu pada sumbu Y sama dengan 0 karena di sumbu Y dia nggak bergerak. Yang bergerak itu pada sumbu X. Ya, oke. Berarti gaya-gayanya ada N. N itu gaya normal. N kurang W. Ya, kenapa kurang? Karena W-nya ke bawah. Sigma ini artinya jumlah. Ya, berarti jumlah. Berarti kan sebenarnya N tambah W. N tambah W, tapi karena W-nya ke bawah, berarti N kurang W sama dengan 0. Berarti N itu sama dengan W. W itu apa? Gaya berat. M kali G. Berarti gaya normal itu sama dengan M kali G. Nah, sedangkan kita tinjau sumbu X. Untuk sumbu X, gaya-gaya pada sumbu X berarti hukum kedua Newton. Dia sudah bergerak. Kalau sudah bergerak berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Hukum kedua Newton. Enggak lagi sama dengan 0. Kalau di sini berlaku tadi hukum pertama Newton, yang di sini sudah berlaku hukum kedua Newton. Karena dia bergerak sepanjang sumbu X. Maka apa saja ini resultan jumlah gaya pada sumbu X. Ternyata jumlah gaya pada sumbu X dari gambar ini ada 2, yaitu F dengan F ges. Gaya dan gaya gesek. Gaya tarik dan gaya gesek. Berarti ini kita tulis F-nya positif ke kanan. Lalu di sini kita buat kurang. Kenapa kurang? Karena F gesnya ke kiri. Berarti F kurang F ges sama dengan M kali A. Hanya itu gaya-gaya pada sumbu X. Nah, setelah dapat ini, tapi ingat nakku, F ges itu apa? Ya, F ges kemarin kita sudah belajar tentang gaya gesek. F ges itu adalah koefisien gesekan dikali dengan gaya. Itu sama dengan mu kali N. Nah, mu ini adalah koefisien gesekan. Mu koefisien gesekan. Koefisien gesekan. Nah, ini koefisien gesekan terbagi 2, ada mu K dan mu S. Kalau dia K itu berarti koefisien gesekan kinetis. Kinetis. Kalau mu S koefisien gesekan statis. Statis. Dia statis diam, kinetis sudah bergerak, ya. Nah, ini untuk sumbu X. Nah, beginilah caranya untuk meninjau atau menerapkan hukum Newton ini digabung 1 dengan 2. Misalkan contoh soal. Kita kembali kepada contoh soal. Misalnya ini ada sebuah sama seperti yang tadi, ya. Ini bendanya saya letakkan di atas bidang datar. Oke. Sudah. Saya tarik dengan gaya. Misalnya F-nya 60 Newton. Oke, ya. Lalu gayanya 60 Newton, masanya ini massa balok, misalnya balok itu sama dengan 7,5 kg. Nah, lalu koefisien gesekannya mu K-nya 0,4. Koefisien gesekan nggak pakai satuan,
ya. Lalu percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka tentukanlah percepatan balok tersebut. Tentukan percepatan balok. Percepatan benda ya, benda tersebut. Nah, berarti percepatan bagi 40 Newton. Tapi sebelum kita kerjakan, kita gambar dulu diagram-diagramnya. Apa saja itu? Misalnya, di sini sudah apa? Berarti gaya normal. Selalu kita kerja dulu gaya normal. Gaya normal itu tegak lurus dengan gaya bidangnya. Ini bidangnya. Ini gaya normalnya. Oke, lalu gaya berat. Oke. Lalu apa satu lagi? Gaya gesek. Oke. Maka kita cari dulu sumbu Y. Gaya sumbu ya, jumlah gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Berarti sigma FY N kurang W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. M kali G. M kali G. Berapa masanya? 7,5. 7,5 kali 10 berarti 75 Newton lah gaya normalnya. Lalu kita cari sumbu, ini kan kita tinjau sumbu Y. Sekarang tinjau sumbu X. Kalau kita tinjau sumbu X, berarti sigma Fx sama dengan hukum kurang Newton, M kali A. Oke, gaya-gayanya. Berarti ini kita ke sana. F kurang F gas sama dengan M kali A. Tetapi kita cari dulu F gas. Nah, kita cari F gas. F gas sama dengan mu K kali N. Oke, berapa mu K-nya tadi? Mu K-nya diketahui 0,4 kali gaya normal 75. Oke, berapa ini 75 kali 4? 30 Newton. Nah, sudah dapat 30 Newton. Lalu masukkanlah ke sini. F-nya tadi berapa? 60. Kurang F gas-nya 30 sama dengan M-nya 7,5 kali A. 60 kurang 30 sama dengan 7,5 kali A. Berarti A sama dengan 30 per 7,5. A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, begitulah cara mengerjakannya. Miring. Untuk bidang miring, tadi bidang datar, sekarang yang B, bidang miring. Untuk bidang miring, misalnya ini bidang miringnya. Kalau tadi bidang datar, ini bidang miring ya nak. Ini bidang miring. Oke. Ya, lalu ini bidang miringnya, ini sudutnya, sudut kemiringan. Lalu kalau saya buat ini baloknya di atas bidang miring, ya kan? Lalu gaya normalnya kita gambar dulu ya. Kita menggambar atau melukis garis-garis gayanya. Melukis garis-gayanya. Ya, ini gaya normal. Ya, lalu gaya berat ke bawah. W ini sudah terbagi dua ya. Lurusan N ini, lurusan N ya. Lurusan N itu adalah W. Ini WY. Nah, ini kan sumbu Y. Oke, kita buat ini W. Lalu ini kita tarik ke sini, ya kan? Karena dia meluncur ke bawah. Ini kan kalau kita letakkan balok di sini kan meluncur ke bawah. Berarti lurusan yang ini adalah WX. Ya. Kita tarik garisnya. Nah, jadi dia W itu sudah diwakilkan oleh W pada sumbu Y dan W pada sumbu X. Ya. Kalau misalnya miring dan licin, ini bidangnya miring, udah miring dia licin, nggak ada gaya gesek. Nah, kalau dia nggak ada gaya gesek, berarti ini kita uraikan dulu untuk sumbu Y. Sumbu Y, sumbu Y berarti N dengan W ya. Hukum pertama Newton, hukum pertama Newton. Kita lihat hukum pertama Newton. Kalau hukum pertama Newton, sigma gaya sama dengan 0. Ini gayanya pada sumbu apa? Gaya pada sumbu Y. Berarti sigma gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Apa saja gaya pada sumbu Y? Ada N, ada WY. Berarti N kurang WY sama dengan 0. Kenapa kurang? Karena WY-nya ke bawah, panahnya ini ke bawah. Berarti N sama dengan WY. WY artinya
komponen gaya berat pada sumbu Y. W itu apa? WY. WY itu enggak lagi M kali G, bukan ya. WY itu adalah W ya. WY ini adalah W cos theta. Ya. WY ini adalah W cos theta. Di mana W? M G cos theta. Inilah M-nya. Berarti N itu sama dengan W cos theta. N sama dengan WY, di mana WY itu adalah tadi apa? W cos theta. Ini ya. Nah, ini saya ibu kurungkan. Di mana N sama dengan WY. WY itu adalah W cos theta. Oke, setelah dapat itu kita cari untuk sumbu X. Nah, oke, sumbu X apa aja? Kalau sumbu X cuma Wx, berarti hukum kedua Newton udah bergerak dia ke bawah, meluncur dia ke bawah bidang miring ini. Nah, berarti hukum kedua Newton. Kalau dia hukum kedua Newton berarti ada percepatan, hukum kedua Newton. Oke, nak ya, hukum kedua Newton apa? Sigma F sama dengan M kali A. Ini pada sumbu X. Oke. Maka apa-apa saja sumbu X? Ada Wx sama dengan M kali A. Wx itu apa? W sin theta sama dengan M kali A. W itu apa? Gaya berat, ya kan? Massa kali percepatan gravitasi kali sin theta sama dengan M kali A. Berarti M dengan N bisa kita tiadakan. Berarti A sama dengan, untuk menghitung percepatannya, A sama dengan G kali sinus theta. Ini untuk menghitung percepatan benda meluncur dari bidang miring ke bawah. Dengan catatan ini licin. Oke, itu dulu. Ya. Nah, ini kembali kita kepada soal. Di buku kita ada contoh soal seperti ini. Sebuah benda masanya 8 kg. Berada pada bidang miring. Ini bidang miring yang kasar. Berarti bidangnya kasar. Ada koefisien gesekannya. Jika sudut kemiringannya 30 derajat ya terhadap horizontal, mu-nya 0,2, maka gaya gesekan yang terjadi berapa? Berarti gaya gesek ya. Kita lukis dulu ya, kita lukis gambarnya. Berarti gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya. Lalu gaya berat W. Lalu lurusan gaya normal ini adalah gaya berat pada sumbu Y. Lalu Wx. Oke. Nah, ada kata di sini gaya gesek. Kalau dia meluncur ke bawah, kan gitu. Berarti gaya geseknya kemana? Berlawanan arah dengan gaya ini berat pada sumbu X. Kalau meluncur dia ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas, ke kanan. Fgs-nya. Kalau dia ditarik ke atas, gaya geseknya ke bawah. Jadi berlawanan arah. Nah, ini sudah lengkap gambarnya. Nah, sekarang kita cari dulu pada sumbu Y, yaitu tinjau. Kita tinjau sumbu Y. Tinjau sumbu Y. Apa aja sumbu Y? Ada M dan WY. Berarti hukum pertama Newton, benda itu belum bergerak di sumbu Y. Berarti hukum pertama Newton, sigma Fy sama dengan 0. Apa saja gaya pada sumbu Y? Ada dua, N dan WY. Berarti N ke atas positif kurang WY sama dengan 0. Berarti N sama dengan WY. Apa tadi WY? W itu adalah W cos theta. Apa W? W itu adalah M kali G cos theta. N. Oke, kembali lagi kita ke sumbu X. Di sumbu X berarti hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berarti kita tinjau sumbu X. Di sumbu X apa-apa saja ada. Kita hukum kedua Newton. Fx sama dengan M kali A. Ya kan? Gaya gesek yang terjadi. Ya. Apa-apa saja gaya-gayanya. Oke, gaya gesek ada sumbu X, ada Fgs dan Wx. Fgs ke atas, Wx ke bawah. Berarti ini Fgs kurang Wx sama dengan M kali A. Yang ditanya adalah ini
perhatikan dulu nakku. Yang ditanya ya gesekan yang terjadi. Nah, ya gesekan yang terjadi berarti F-gasnya. Nah, kita cari dulu masanya ada, masanya 8. A-nya belum ada. Kita cari dulu A-nya. F-gas itu adalah μs kali N, ya kan? F-gas μs kali N. μs kali N kurang Wx sama dengan M kali A. Oke ya. Kedua, N itu Mg cos theta. Oke, kita masukkan dulu. Ini kita masukkan dulu ceritanya. Masanya berapa? Masanya 8. 8 kali 10 cos 30. Cos 30 80 kali setengah akar 3. Berarti 80 bagi ini, berarti gaya normalnya 40 akar 3. Nah, gaya normalnya 40 akar 3. Yang ditanya adalah F-gasnya, gaya gesekan yang terjadi. Oke, kalau gaya gesekan terjadi berarti nggak usah lagi ke sana. F-gas sama dengan mu kali N. Mu-nya tadi berapa? 0,2 dari M. M-nya tadi udah dapat 40 akar 2. 40 akar 3. Nah, habis berarti ini 8 akar 3. Ini aja. F-gasnya 8 akar 3 Newton. Tapi kalau ditanya nanti percepatan, kamu lanjutkan ke sini. Bisa. Nah, misalkan udah dapat tadi F-gasnya, ya kan? Yang ditanya di soal ini hanya singkat, yaitu gaya gesekan. Gaya gesekan berarti 8 akar 3. Nah, kalau ditanya lagi percepatan, udah masukkan lagi kemari. US-nya tadi udah dapat koefisien gesekannya 0,2 kali gaya normalnya tadi berapa? 40 akar 3. Ini gaya normal. 40 akar 3 kurang WX-nya, cari lagi WX. Untuk mau mencari WX ini apa? Mencari WX tadi apa? W sinus theta sama dengan M kali A. Misalnya W tadi adalah M kali G. Misalnya 4, ini habis kemarin tinggallah 8 akar 3, ya kan? Ini F-gas itu 8 akar 3 kurang W M kali G kali sinus 30 sama dengan M kali A. Oke, udah dapat tadi, kita lanjut ke sini ya. 8 akar 3, F-gas tadi sudah dapat. F-gas itu 8 akar 3. 8 akar 3 kurang M-nya tadi berapa? 8 kali 10, 80 kali sin 30 setengah sama dengan 8 kali A. Berarti ini 8 akar 3 kurang 40 sama dengan 8A. Udah, 8 akar 3 berapa ya?